Halo, selamat bertemu lagi dengan Ibu. Di video ini kita lanjut pembahasan contoh soal untuk arus arah bagian pertama. Oke, kita lihat soal yang pertama. Perhatikan pengukuran pada rangkaian listrik berikut. Beda potensial pada ujung-ujung hambatan 10 ohm adalah. Oke. Nah, di sini pemakaian hukum ohm cuman dikaitkan dengan alat ukur. Nah, karena di sini ada ampere, berarti ini adalah alat ukur arus listrik. Nah, di sini ada hambatan, ini sebagai R 10 ohm. Kemudian di sini ada batas ukur sebelah kiri yang dihubungkan adalah 0 dengan 1. Berarti batas ukurnya 1 kurang 0. Nah, di sebelah kanan ada nampak jarum penunjuk. Yang ditunjuk ini 30 ini sebagai skala ditunjuk, sementara yang 50 adalah skala maksimum. Oke. Dari hukum ohm, V sama dengan I dikali R. I-nya kita belum dapat, R-nya sudah dapat. Oke, maka kita cari dulu I-nya dari hasil pengukuran. Oke, I sama dengan skala ditunjuk dibagi skala maksimum dikali batas ukur. Skala yang ditunjuk 30 dibagi 50 dikali batas ukurnya tadi 1 kurang 0. Maka ini mati nolnya 3/5 kali 1, 3/5 ampere. Masukkan kemari, 3/5 ampere dikali 10. 10 bagi 5 dapat 2, 2 kali 3 dapat 6. 6 volt. Maka jawabannya adalah D. Paham sampai di sini? Oke, kita masuk yang kedua. Dua hambatan dirangkai seri pada gambar. Ujung-ujung rangkaian dihubungkan pada sumber tegangan 20 volt. Berarti ini sebagai sumber tegangan V, atau ada yang membuat E atau kadang E kecil. Oke. Hambatan dalam diabaikan. Beda potensial ujung-ujung hambatan 60 ohm adalah. Oke, supaya gampang kita buat diketahuinya. Untuk menghemat durasi, Ibu buat diketahui dari gambar, tapi di catatanmu tulis lengkap ya. Ini kita buat R1 40 ohm, R2 60 ohm. Ini E atau V sama dengan 20 volt. Oke, kita analisa jalannya arus. Panjang ini kutub positif, pendek kutub negatif. Ingat, arus selalu mengalir dari kutub positif. Kutub positif I. Ya, oke, arus mengalir I. Oke, masuk kemari I. Oke, nah yang ditanya itu adalah beda potensial ujung-ujung hambatan 60 ohm. Berarti yang ditanya beda potensial di yang kedua. Berapa? Kita jawab. Karena dia rangkaian seri, cari dulu hambatan pengganti serinya. R1 ditambah R2 sama dengan 40 ditambah 60 sama dengan 100 ohm. Maka kita cari I-nya, I total sama dengan V dibagi R. V-nya 20 dan R-nya 100. Sama-sama bagi 20 dapat 1, di sini 5. Maka I sama dengan 0,2 ampere. Oke. Nah, rangkaiannya rangkaian seri, maka berlaku prinsip seri. Prinsip seri arus sama. Maka V2 sama dengan I dikali R. I-nya I tetap I, R-nya R2. Maka I sama dengan I-nya tadi 0,2 dikali R2 60. Ini matikan 00-nya, 2 kali 6 12 volt.
Jawabannya adalah D. Nah, kalau ini kita pakai prinsip seri, bagaimana kalau kita buat cara 2? Itu gunakan dengan perbandingan. Karena V2 yang ditanya, maka bandingkan miliknya R2 dibagi dengan keseluruhan hambatan dikali dengan V yang mau dibagi. Oke, maka sum V2 sama dengan R2 60 dibagi 40 tambah 60 kali yang dibagi adalah 20. Berarti 60 dibagi 40 tambah 60 100 kali 20. 20 dengan 100 sama-sama dibagi dengan 20 dapat 1 dapat 5. 60 bagi 20, 60 bagi 5 dapat 12. 12 volt sama. Oke, mana yang lebih nyaman kamu rasa, itu yang kamu pakai. Paham sampai di sini? Oke, silakan di screenshot. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Sebuah kawat penghantar dialiri arus sebesar 8 ampere. Berarti 8 ampere menunjukkan arus I sama dengan 8 ampere selama 1 menit. Berarti ini menit. Ganti menjadi sekon. Ini nanti menjadi 60 sekon. Banyaknya elektron yang mengalir jika diketahui besar muatan elektron QE. Oke, kita jawab. Yang ditanya di sini adalah banyak elektron, berarti N. Kita jawab. Dari penjelasan Ibu sebelumnya, kuat arus itu sama dengan aliran muatan tiap satuan waktu. Jika disinggung besar muatan, banyak muatan, maka tambahkan N. Maka dari sini N sama dengan I dikali T dibagi dengan Q. N sama dengan arusnya 8 kali waktunya 60 menit, Q-nya. Nah, Q di soal negatif. Negatif ini hanya menunjukkan jenis muatan negatif atau elektron. Tapi kalau dalam perhitungan itu tetap kita positifkan. Berarti 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Kalau kita kalikan 8 kali 60 ini sama dengan 480. 480 dibagi dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Supaya gampang buat kebentuk notasi ilmiah, 4,8 kali 10 pangkat 12. Berarti pangkat minus di pangkat 2. 1,6 kali 10 pangkat minus 19. 4,8 bagi 1,6 dapat 3. Kali 10 pangkat 2, 10 pangkat minus 19 naik ke atas menjadi pangkat positif 19. Jumlahkan pangkat, berarti 19 tambah 2, 21. Maka jumlah elektronnya 3 kali 10 pangkat 21 elektron. Jawabannya E. Paham? Oke, silakan di screenshot. Soal terakhir. Kawat penghantar dengan panjang 50 meter, berarti diketahui panjang 50 meter. Sudah SI ya. Luas penampang 2 cm bujur sangkar. Ini luasnya, belum SI, nanti kita ganti ke SI. Serta hambatan jenis kawat 4 kali 10 pangkat minus 4 ohm meter. Ini menjadi rho, hambat jenis akan memiliki besar hambatan kawat penghantar sebesar. Berarti yang ditanya adalah R. Kita jawab yang ditanya R. Tadi ada yang belum SI, A,
2 cm bujur sangkar. Ganti ke SI, cm ke meter, 10 pangkat minus 2. Pangkat 2 kan lagi, berarti minus 4 meter bujur sangkar. Hambatan dalam penghantar itu kita nyatakan dengan R sama dengan rho kali L per A. Maka rho-nya masukkan nilai rho 4 kali 10 pangkat minus 4 sudah SI kali panjangnya 50 dibagi A-nya 2 kali 10 pangkat minus 4. Ada yang mati? Minus 4 dengan minus 4 habis. 4 dibagi 2 dapat 2. 2 kali 50 dapat 100. Maka R sama dengan 100 ohm. Jawabannya D. Oke, screenshot. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Bye.